di WA Group, hari ini kita akan tuwek pertama. Memang seharusnya tuwek pertama itu di aktivitas kedua, di minggu kedua, tetapi menurut saya akan lebih baik kalau tuwek pertama itu dilakukan lebih awal, supaya Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa itu bisa mulai bekerja untuk mengerjakan artikel ilmiah. Karena waktu 8 minggu untuk mengerjakan artikel ilmiah, menurut saya ya, saya sebagai pengajar, itu lumayan tantangan gitu ya, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya kuliah saja, tetapi juga ada tugas tanggung jawab atau, pekerjaan utama gitu. Kemudian iya, seperti yang sudah saya sampaikan juga di WA Group ya, dan juga, eee, sebenarnya kalau aktivitas kedua itu sudah terbuka, Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa agenda tuwek 1 itu adalah kita akan mendiskusikan konsep dan karakteristik artikel ilmiah melalui contoh, artikel ilmiah. Jadi, di e-learning itu, di kelas, artikel ilmiah, saya sudah memasukkan 3 kalau tidak salah ya, 3 contoh artikel ilmiah. Ya, kemudian nanti saya juga akan share contoh-contoh artikel ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa kelas bimbingan saya yang sudah publish ya. Jadi harapan saya memang untuk, keperluan lulus mata kuliah ini, teman-teman cukup, apa ya, memenuhi syarat kelulusan, yaitu nilai bimbingan minimal 75, kemudian hasil cek plagiasi ya, apakah itu pakai Turnitin atau Drillbit itu maksimal 30%, kemudian kalau hasil itu, deteksi AI itu 40% kalau saya tidak salah, maksimal 40%, jadi itu. Tapi biasanya Eee, itu proses artikel ilmiah ini akan saya lanjutkan. Tentu saja dengan persetujuan mahasiswa, saya akan tanya ke mahasiswa, saya tawarkan, "Mau tidak ini artikelnya dilanjutkan?" Saya akan bantu untuk edit, revisi, supaya publish ya. Karena menurut saya sayang ya, membuat artikel ilmiah ini ya, Bapak Ibu, teman-teman, itu bobotnya itu atau tingkat kesulitannya itu sebenarnya sama dengan teman-teman ketika mengerjakan skripsi atau ketika membuat proyek ya untuk tugas akhir, tugas akhir program. Kalau UKT atau ujian komprehensif tertulis, itu menurut saya cenderung ya, bukan saya menganggap remeh, itu menurut saya lebih mudah. Kenapa? Karena teman-teman hanya tinggal, apa ya, menganalisis, mensintesis semua rangkaian kegiatan pembelajaran atau perkuliahan yang teman-teman sudah dapatkan mulai dari semester 1 sampai semester akhir, apalagi ujian UKT itu kan open book ya. Sementara, kenapa saya bilang artikel ilmiah itu bobotnya sama dengan skripsi atau proyek, karena artikel ilmiah itu, 2 2 bentuk ya, apakah artikel ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan penelitian. Apakah itu menggunakan, pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran keduanya mixed methods, atau yang kedua itu kajian pustaka. Nah, sama juga, skripsi juga dihasilkan dari kedua itu. Apakah kajian pustaka atau literatur review, atau yang kedua dari hasil penelitian tadi, yang pakai metode atau pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan mix, gitu ya. Apalagi ini teman-teman ini kan hanya punya waktu 8 minggu ya. 8 minggu, ini kita sudah hampir selesai minggu pertama. Jadi, secara teknis teman-teman mungkin cuma punya 6 sampai 7 minggu untuk menyelesaikan artikel ilmiah, tapi jangan jangan khawatir ya, karena kelas bimbingan artikel ilmiah itu kalau teman-teman ini ya, bisa bandingkan atau tanya ke senior, itu yang sekarang ini lebih lengkap dibanding yang waktu masih kurikulum lama, itu karya ilmiah, itu arahannya itu minim sekali menurut saya ya, ini sudah lengkap, asal Bapak Ibu, teman-teman itu rajin membaca dari aktivitas pertama sampai aktivitas ke-14, kemudian juga jika mengalami kendala juga segera menyampaikan atau segera berdiskusi dengan saya dan teman-teman mahasiswa lain. Kemudian yang juga sangat penting itu dari awal teman-teman sudah bisa menentukan
Judul, harapan saya judul ya, tetapi kalau tidak, kalau masih ini ya, masih bingung judulnya, setidaknya teman-teman bisa menentukan tema atau topik artikel ilmiah teman-teman ya. Tapi harus tentukan dulu, artikel ilmiahnya ini mau dari hasil penelitian atau kajian pustaka ya, pertamanya itu dulu ya. Kemudian nanti saya akan bantu mengarahkan, kalau kajian pustaka itu kan jelas ya, pasti pakai apa, sistematik literatur itu tidak terlalu banyak. Sementara kalau pakai, hasil penelitian, artikel ilmiah yang dari hasil penelitian, nah itu yang biasanya saya akan bantu mengarahkan ya, dengan waktu 5 minggu ya kan nanti penelitian, itu baiknya teman-teman judulnya yang mana, pakai pendekatan penelitian yang mana, ya supaya bisa selesai ya, kita iya. Harus apa ya, harus, ya artikel ilmiah pasti harus berkualitas, tapi jangan terlalu idealis ya. Kita harus ya realistis juga ya, kira-kira dengan waktu 5 minggu, itu paling mungkin ya dari segi tenaga teman-teman dan waktu itu, judul penelitiannya apa, judul artikel ilmiahnya apa, dan menggunakan pendekatan penelitian apa, gitu ya. Kalau setelah ini teman-teman mau lanjutkan, ya mau kembangkan penelitian yang teman-teman sudah apa ya, sudah mulai garap dari kelas artikel ilmiah, silahkan ya, itu silahkan saja. Biasanya saya tidak menyarankan untuk menggunakan mixed methods karena itu cukup berat ya. Jadi kita yang 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 ini saja, yang mungkin-mungkin saja. Oke, baik, saya ini ya, kesempatan web pertama ini saya kenalan diri dulu ya, dan setelah itu dilanjutkan dengan teman-teman. Saya Imelda Paulina Soko, saya salah satu staf dosen di Teknologi Pendidikan. Saya bergabung di UT itu baru tahun 2019 ya, jadi ya jalan tahun ke-7 ya dan di Teknologi Pendidikan. Kemudian saat ini saya bertugas di Kupang, di Nusa Tenggara Timur ya, jadi UT daerah Kupang. Kemudian latar belakang pendidikan saya memang agak tidak terlalu linear ya. S1 saya itu pendidikan fisika, S2 saya itu teknologi pendidikan di UNY, S1-nya di Nusa Cendana di Kupang. Kemudian saya lanjut S3 itu di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, pendidikan IPA, konsentrasi pendidikan fisika. Tetapi ketika saya ini ya, masuk ke UT itu menggunakan ijazah S2 dan ditempatkan di teknologi pendidikan. Kemudian, ini saya sudah lihat ya teman-teman, semua satu kelas itu ada 15 orang. Ya, ada 15 orang, padahal biasanya kelas artikel ilmiah itu hanya 10. Semester ini ada 15 ya. Kemudian Pak oh ya, kemarin juga ini ya, Pak Bayu juga sudah sampaikan bahwa Pak Bayu sebelum ini juga sudah ini ya, lolos penelitian LPPM, jadi biasanya tagihannya itu kan salah satunya selain laporan kan juga ada yang ini ya, seminar atau artikel dan Pak Bayu sudah. Nah ini silakan ya Pak Bayu, nanti hasil itu artikelnya silakan diunggah di e-learning, tapi kalau Pak Bayu mau ikut kelas ini juga silahkan ya. Oh ya, kemudian iya, kemudian, di artikel ilmiah ini akan ada 4 kali tuap ya, nanti saya akan menyesuaikan waktunya dengan waktu teman-teman bisanya kapan. Jadi, kalau misalnya saya kasih informasi apapun itu, atau misalnya, tentang jadwal web, kalau misalnya teman-teman bisa tolong sampaikan, itu tidak apa-apa ya, karena saya berharap setiap kali kita web itu mahasiswanya lengkap ya. Jadi teman-teman itu bisa bisa langsung berdiskusi dan juga saya bisa langsung mengarahkan. Karena kadang-kadang kalau mengarahkan atau diskusi lewat WA grup itu, apa ya, bisa jadi, mmm, apa ya, teman-teman agak kesulitan menangkap maksud yang saya sampaikan. Jadi kalau ini kan diskusinya bisa dua arah. Oke, baik, kita akan lanjut ke ini ya, ke perkenalan ke masing-masing Bapak Ibu supaya saya bisa, apa ya, bisa bantu mengarahkan nanti ya kira-kira
Bapak itu Ibu itu baiknya judul artikel ilmiahnya apa. Tetapi kalau teman-teman sudah punya apa ya, punya judul, punya tema, silahkan ya, silahkan. Itu nanti tinggal kita, apa ya, perbaiki sedikit saja. Sebentar ya. Jadi, perkenalannya itu selain nama, pertama nama, asal UT daerah, kemudian, apakah sekarang ini apakah bekerja atau hanya kuliah saja, jika bekerja, bekerjanya di mana, sebagai apa, kemudian iya, apakah sudah ada tema atau judul penelitian atau tidak ya? Oke, baik. Ini yang sudah hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Oke, baik ya. Kita mulai secara alfabet ya. Ini yang namanya ada di daftar ini tadi. Kita mulai dengan Pak Ahmad ya. Ada Pak Ahmad. Saya baca dulu ya. Pak Ahmad Fauzi, kemudian Ibu Asisi Nesi, Ibu Desi, Pak G. Bayu Fajar Pamungkas, kemudian Ibu Gea Putri, Ibu Putri Veronica, Ibu Siska Kusuma, dan juga yang terakhir Pak Teguh Nugraha. Ya, silahkan kesempatan pertama saya berikan ke Pak Ahmad Fauzi. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, jurusan Teknologi Pendidikan UPBJJ Jember. Oke. Saya bekerja sebagai tenaga kependidikan atau TU di sekolah swasta. Baik. Oke. Kemudian Pak Ahmad sudah berapa tahun sebagai tendik? Sudah 5 tahunan. Pak Ahmad sebelum ini, mohon maaf, apakah mendaftar ke UT masukkan SMA atau ada pendidikan latar belakang pendidikan sebelumnya? Masukkan SMA. Oke, baik. Kemudian Pak Ahmad Fauzi, apakah sudah punya tema atau judul penelitian? Masih belum. Belum ya? Oke, baik, Masih tidak belum. apa-apa. Baik, silahkan. Kita lanjut berikut Ibu Asisi Nesi, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Asisi Nesi, asal UT Poteng, Singkawang. Di sini saya bekerja ikut BUMDes. Maaf, pendidikan Ibu teknik. Asisi. Mohon maaf, Ya, Ibu. Ibu Asisi bekerja sekarang sebagai apa? Ikut BUMDes, Bu. BUMDes. Iya, Bu. Apa ya itu? Kepanjangannya apa ya, Pak? Ibu, mohon maaf. Badan Usaha Milik Desa. Oh, BUMDes. Oke, siap. Ya, lalu ya lanjutkan, mohon maaf. Oke, Ibu. Di sini saya udah persiapkan judul, Ibu, tapi judulnya pemanfaatan teknologi analisis data besar atau Big Data dalam mengoptimalkan proses penempatan siswa pada program pendidikan yang sesuai. Itu yang baru saya ini. Sebentar ya. Persiapkan. Pemanfaatan Big Data ya. Data, Iya. boleh baca lagi nggak? Pemanfaatan Big Data. Pemanfaatan teknologi analisis data besar atau Big Data dalam mengoptimalkan proses penempatan siswa pada program pendidikan yang sesuai. Ini rencananya siswa SMA atau? Ini semua siswa, Ibu. Baik siswa SD, SMA, maupun SMP. SMA. Ini maksudnya penempatannya itu penempatan, kalau SMA kan ada yang ini ya, apa ya, yang kelas yang IPA, IPS, bahasa itu, atau ini maksudnya seperti apa ya, Sisi? Iya, Ibu, kayak misalnya kan kita pengambilan jurusan itu kan, biasanya kan kita salah ditempatkan Penjurusan. itu. Nah, kayak jurusan itu kadang kita maunya di IPA, tetapi kita ditempatkan di IPS gitu.
Oke 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 oke. Jadi lebih komprehensif gitu ya, dengan analisis big data. Jadi selain mempertimbangkan misalnya, prestasi siswa, tapi juga minat, gaya belajar, mungkin cita-citanya dan lain Nah, iya, sebagainya, mungkin itu ya? Tapi kenapa iya, Ibu. SD, SMP? Kenapa bukan SMA saja? Ya, lebih ke tujuannya sih lebih ke SMA, Ibu. Karena SMA itu kan ada, di situ kan dia penempatan jurusan gitu. Oh, penjurusan. Oke oke, baik baik Iya, baik ya, nanti penjurusan. kita kita akan lanjutkan diskusinya ya, baik. Tapi sudah ada, ini bagus. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, Sama-sama, Ibu. ya, sebentar. Berikutnya Ibu Desi Erisandi, silahkan. Berarti Ibu Asisi tadi dari Pontianak ya, Singkawang ke Pontianak. Singkawang, Ibu. Oke, baik. Ibu Desi Erisandi, silahkan. Oke. Sambil menunggu, boleh next ya. Pak Bayu. Pak Bayu ini sebenarnya sudah ya, tapi boleh lagi ini ya, perkenalan, kemudian cerita kemarin penelitian yang lolos di LPPM itu apa? Silakan Pak. Baik, makasih Bu. Sebelumnya Ya. perkenalkan, nama saya G. Bayu Fajar Pamungkas. Saya berasal dari UT Bengkulu. Kebetulan tahun lalu saya mengajukan proposal ke LPPM dan alhamdulillah juga lolos untuk pendanaan, dan waktu tahun lalu juga ikut seminar internasional e-commerce juga Oh, di UT oh, Pusat. e-commerce. Ya, Ya, baik, baik, baik. jadi alhamdulillah juga untuk artikel dari penelitian saya juga udah Sudah ya. Oke. publis di Proceeding. Untuk Oke. tahun lalu itu pembahasan yang saya angkat yaitu tentang pengaruh video animasi terhadap pendidikan karakter siswa Wah, sekolah dasar. Studi kasus yang iya. saya ambil itu di SD Negeri 20 Kota Bengkulu. Iya. Bagus. Makanya Pak Bayu sambil kegiatan ya. Tapi tadi Ya, bisa dengar, iya. Terima kasih Pak Bayu. Iya. Dan ini juga apa ya, sharing yang bagus ya untuk Bapak Ibu mahasiswa lain. Memang sebenarnya ini sudah agak terlambat karena sudah semester, sudah mau selesai. Biasanya yang ambil artikel ilmiah sudah selesai. Tapi seharusnya yang kemarin-kemarin itu atau tahun kemarin setidaknya itu peluang untuk melakukan penelitian atau kegiatan apa ya, PKM ya, eee, program kewirausahaan mahasiswa itu biasanya selalu terbuka lebar untuk mahasiswa itu ya, dan sangat bagus dimanfaatkan. Kalau tadi kata Pak Bayu, itu penelitiannya adalah pengembangan video animasi untuk pendidikan karakter siswa di SD. Iya bagus ya, tapi kalau menurut saya itu harusnya bukan studi kasus karena hasilnya itu bisa digeneralisasikan dan bisa apa ya, diterapkan di tempat lain, bukan cuma di, sekolahnya Pak Bayu. Kemudian memang betul ya, kalau pendidikan karakter untuk siswa siswa SD atau siswa usia dini, itu tidak bisa dengan metode doktrinasi ya, dengan ceramah atau kita ini, biasanya dengan keteladanan atau dengan cara-cara yang menarik seperti tadi ya, salah satu animasi, itu bagus sekali. Kemudian Pak Bayu, tapi ini nanti boleh lanjut setelah ini. Kalau Pak Bayu mengembangkan animasi, itu kan berarti ada produknya. Itu Pak Bayu, selain Pak Bayu tadi hasilnya adalah, artikel yang Pak Bayu sudah seminar, itu Pak Bayu bisa bikin haki, itu yang dari, apa ya, animasi, media pembelajaran yang dihasilkan itu bisa itu. Haki atas nama Pak Bayu, tetapi afiliasinya itu pakai universitas terbuka, ya. Nanti itu Pak Bayu bisa usulkan untuk dapat reward dari UT, ya, silakan. ya. Hmm, oke. Kemudian kan lumayan tuh kalau haki. Oke, berikutnya adalah Pak Bayu, Ibu Ghea Putri, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghea Putri Ramadhani. Saya
asal dari Bangka Belitung. Saat ini saya bekerja sebagai kru dari apotik dan klinik medikal. Baik. Ibu Kak Gea, apakah sudah punya judul penelitian atau belum? Atau kira-kira punya bayangan nanti akan bagaimana begitu artikel ilmiah? Belum, Ibu. Oke. Kemudian Gea setelah nanti lulus, Gea rencananya mau apa? Ini kan ambil TP pasti ada alasannya. Apakah nanti setelah ini Gea mau menjadi apakah itu pengajar atau mungkin di diklat atau bagaimana Gea? Kemungkinan saya Itu jangan lagi nggak kelihatan orang itu. maaf Ibu, di sini saat ini saya Tidak sedang apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. kemungkinan saya mau menjadi pengajar, Ibu. Oke, berarti nanti bisa ya, Gia punya kenalan tidak di sekolah? Artinya begini, kalau misalnya Gia punya kenalan di sekolah, apakah itu kerabat, nanti kita bisa titip untuk lakukan penelitian atau misalnya kita ambil data gitu ya, data sekunder, apakah survei. Tetapi kalau itu sulit ya, itu nanti berarti saya akan mengarahkan Gia untuk, penelitian lain gitu ya, mungkin apakah itu studi pustaka atau yang lain ya. Oke. Terima kasih. Oke. Kemudian, oh ya Ibu Desi kendala ya. Boleh tidak dicoba lagi? Ibu Desi Elisandi, silakan mungkin ini ya, entah itu audionya mungkin bermasalah. Iya ya, boleh dicoba ya sambil saya lanjut ke teman-teman lain. Tapi kalau sudah bisa bicara saja, nanti saya akan kembali ke Ibu Desi. Kemudian berikut Putri Veronica Laoli, silakan. Ya, Putri Veronica Laoli, silakan. Oke, sebentar ya. Tadi Gea ya, saya sambil ini ya. Pak Ahmad Fauzi, Ibu Desi. Mohon maaf, Pak Gea. Baik. Oke, berikut Siska Kusumawardani, silakan. Siska, ini audio ya, audionya sudah unmute tapi suara tidak terdengar. Mohon maaf. Halo. Oke. Sambil menunggu ya. Saya juga kadang-kadang begitu. Iya. Mohon maaf tadi Bu, saya Sudah, silakan lanjut. Ini Putri ya? Oke, Putri, silakan Putri. halo, perkenalkan nama saya Putri Veronica Laldi. Saya dari UT UPBJJ Medan. Saya masih belum ada kerja, masih fokus dengan kerja. Baik. Di sini saya udah membuat judul saya. Judulnya peran guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Oke, baik. Meningkatkan hasil belajar ya? Iya. Oke, baik. Nanti ini ya, saya juga sambil lihat, kemudian nanti mungkin akan saya revisi karena
judul artikel penelitian itu, teman-teman, itu sudah ada cirinya ya. Misalkan ya, kalau penelitian kuantitatif itu sudah ada istilah-istilah tertentu, misalnya kita menggunakan kata pemanfaatan, penerapan, kemudian kalau kuantitatifnya itu mengukur pengaruh, berarti pengaruh antara motivasi dan hasil belajar, seperti itu. Atau kalau penelitian kita itu kita mau, survei tentang pendapat atau opini, berarti, persepsi, seperti itu kan. Atau kalau penelitian kita itu kualitatif, ya itu berarti beda lagi, biasanya menggunakan kata analisa atau apa. Atau kalau kita mau uji hubungan, berarti korelasi antara apa, atau hubungan antara hasil belajar dan motivasi belajar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, judul artikel ilmiah atau judul skripsi atau judul penelitian, judul karya tulis ilmiah, itu biasanya ketika kita baca judulnya, kita sudah langsung tahu ya kalau itu apakah ini penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau itu mixed methods, atau itu kajian pustaka, itu sudah langsung ketahuan. Oke, baik ya, tadi itu Putri Veronica ya, saya sudah ketik, Iya. itu tadi judulnya. Oke, baik, tidak apa-apa ya. Kalau yang tidak bisa perkenalan secara langsung, boleh ketik ya di kolom chat, nanti saya akan bacakan sambil menunggu nanti, oh ini kayaknya Siska sudah bisa ya? Halo Siska, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Siska Kusuma Wardani dari UT-UPJJ Jakarta. Baik, Saya prodi dari Prodi Teknologi Pendidikan. Saya bekerja sebagai Hmm. mengajar guru TK. Oke. Oke, berarti guru PAUD ya. Oke, penelitian yang PAUD juga banyak. Apakah Siska sudah punya rencana atau usulan judul artikel ilmiah? Untuk temanya sih ada pemanfaatan dalam teknologi pada pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini. Nah, itu yang berarti kalau ini kan Siska yang pasti nanti akan penelitiannya langsung ke siswanya sendiri ya. Siswa PAUD tentu akan lebih mudah. Nah, kalau tadi tema yang Siska sampaikan itu masih general. Ya, nanti Siska bisa persempit ya. Apakah pembuatan medianya itu apakah kalau sis Oke, Apa Bu? Suaranya ya, putus. iya. Kalau sekarang apakah suara saya sudah terdengar? Udah. Oke. Yang tadi itu, yang Siska sampaikan itu masih umum. Jadi kita harus persempit lagi ya. Kalau siswa PAUD itu sebaiknya karena kan mereka masih tahap operasional konkret. Itu sebaiknya dengan media yang konkret juga ya, benda benda nyata. Kita jangan dulu pakai misalnya media, apalagi kita paparkan dengan gawai jangan dulu ya. Jadi apakah itu alat peraga atau misalnya pakai media apa begitu. Kemudian Itu Bu. nanti setelah ini ya. Kemudian nanti, yang mau diukur itu apa? Apakah kalau hasil belajar juga masih ini ya, mungkin, apa ya, kalau siswa PAUD itu mungkin ke motorik halusnya kah? Atau ke apa ya, mungkin mengenalkan hewan atau bunyi atau apapun itu ya. Kalau nanti kita sesuaikan dengan, siswa PAUD itu hasil belajarnya apa saja ya, tetapi baik Siska sudah mengajar, jadi nanti sudah tahu ya bahwa nanti penelitiannya bisa langsung di kelasnya Siska. Oke, baik, ini Siska sudah, Desi apakah sudah bisa? Tapi kalau misalnya tidak, saya baca di kolom chat ya. Oke, sebentar ya. Iya, terima kasih ya untuk, teman-teman yang sudah perkenalan dan juga sudah menyampaikan rancangan judul artikel ilmiah. Oke, kalau Desi ini
Akan mengambil tentang pembelajaran mendalam atau deep learning dan coding di sekolah dasar. Ya, nanti juga ini akan saya pelajari ya. Oke, baik. Yang terakhir, Pak Teguh. Silakan, Pak. Selamat sore Bu Imelda. Jelas nggak suaranya Bu? Jelas, Pak. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Nugraha dari UT Bandung, berdomisilinya di Ciamis. Untuk pekerjaan saat ini sebagai tenaga pendidik di sekolah dasar di Ciamis juga, Oh, gitu. baik ya Pak Teguh. Baik, Ya, baik. Kelas berapa Pak mengajarnya? Pak di kelas berapa? sekarang kelas 5 Ibu, Oh, berarti kelas kelas 5, atas ya. Oke, kelas baik, atas ya baik, Ibu. baik. Nah, Baik, mantap. untuk perihal judul, sebelumnya saya sudah menyiapkan ya Bu ya. Nanti kalau ada yang perlu itu dikomentari saja Bu. Nah, untuk Oke. judul sejauh ini itu yang saya ambil itu efektivitas penggunaan media papan interaktif terhadap peningkatan hasil belajar matematika pada materi pecahan di sekolah dasar. Nah, itu Oke. alasan pengambilannya itu karena satu, karena rapor pendidikan di sekolah saya tempat bekerja itu turun nilai numerasinya. Nah, lalu Oke. di akhir tahun itu dapat bantuan yang papan interaktif itu yang dari Kementerian Pendidikan itu ya. Oke, Jadi oke, oke, oke. rencananya mau ngambil seperti itu, Bu. Sejauh ini Hmm, yang baru hmm. menyiapkannya seperti itu. Baik, Bagus, Bu. itu bisa lanjut ya, bisa lanjut Pak. Karena pertama iya betul ya, kita harus uji itu media interaktif itu memang bermanfaat atau tidak, atau memberikan pengaruh yang baik atau tidak terhadap hasil belajar siswa. Kemudian paling tadi saya revisi sedikit, tadi kan Pak Teguh menyampaikan materi ya, sebenarnya tidak salah juga. Tetapi sebaiknya kita menyampaikan di judul itu capaian kompetensinya apa. Kalau panjang kita singkat, supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran kita itu bukan subject matter oriented gitu ya, orientasinya itu kepada sebentar. Oh, baik, Bu. Iya, Berarti nanti direvisi ya. mmm, Paling yang dihapus yang materinya itu yang dihilangkan ya, Bu. Nanti dijabarkannya di gan ya ya, paham Bu, paham. iya, Oke. iya. Atau kalau mau ada itu di judul, berarti kita ganti dengan capaian kompetensi apa. Nah, capaian Oh, kompetensinya itu kan biasanya kan panjang sekali. ya. Ya, itu bisa disederhanakan. Tetapi kalau misalnya tidak bisa pun, ya sudah kembali ke materi tadi juga boleh. Mungkin kita ganti dengan kata topik saja gitu ya, Oh, supaya tidak terkesannya itu, ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Oke, baik. Oke, baik. oke. Terima kasih, Itu Bu. bagus. Iya, baik. Itu bisa lanjut ya. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, nanti dari tadi perkenalan, kemudian penyampaian yang sudah teman-teman sampaikan, setelah ini nanti saya akan coba ini ya, pelajari. Saya juga akan komunikasikan dengan teman-teman, ini maksudnya apa, kalau saya ganti dengan ini seperti apa, gitu ya. Dan juga saya akan menyampaikan maksudnya, kenapa sebaiknya direvisi atau dimodifikasi, atau tetap menggunakan usulan judul yang teman-teman sampaikan, itu karena apa, letak kebaikan atau keuntungannya itu apa. Oke, baik, tapi baik semua ini ya. Oke, baik, berarti ada ini ya, baru 8 ya dari 15. Oke, ya tidak apa-apa. Nanti setelah ini saya akan cek kembali. Oke, baik, Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan, sudah perkenalan dan sudah menyampaikan. Kita akan masuk ke agenda berikutnya ya, yaitu apa ya, pemantapan konsep tentang artikel ilmiah. Nah, ini saya akan tampilkan kelas artikel ilmiah kita, sambil saya juga akan menjelaskan ya, tahapan-tahapan dari bimbingan artikel ilmiah atau apa saja yang nanti kita akan lakukan, kita akan kerjakan, kita diskusikan di kelas artikel ilmiah. Oke, apakah sudah muncul?
Sudah Ibu, sudah. Sudah ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan bimbingan artikel ilmiah ini terbagi dalam 8 minggu ya. Kemudian ada 14 aktivitas belajar. Jadi ada 1 minggu itu yang hanya terdiri dari 1 aktivitas belajar, tetapi ada minggu lain yang mungkin terdiri dari 2 sampai 3 aktivitas belajar. Oke, jadi saya berharap teman-teman sudah membaca ya artikel ilmiah ini. Kemudian Bapak Ibu teman-teman, untuk sampai pada tahapan artikel ilmiah, ini kan teman-teman memilih dari 3 ya kalau saya tidak salah, yaitu proyek, kemudian artikel ilmiah, dan ujian komprehensif tertulis. Saya berharap teman-teman itu ketika memilih artikel ilmiah itu tidak gambling ya, tidak apa ya, pilih kancing gitu memilih artikel ilmiah, tapi teman-teman secara sadar sudah tahu bahwa nanti orientasi dari artikel ilmiah ini akan menghasilkan output berupa artikel ilmiah. Dan saya sangat-sangat berharap karena ini adalah, teman-teman itu, apa ya, pasti belajar, kemudian melakukan usaha, mengorbankan waktu dan tenaga. Saya berharap itu teman-teman tidak hanya lulus saja, tetapi kita bisa lanjut sampai publish teman-teman. Apa ya, selain itu akan berdampak baik kepada IKU program studi dan juga universitas ya. Jadi nanti ketika akreditasi itu akan menyumbang poin yang bagus gitu ya ke akreditasi program studi. Selain itu juga supaya teman-teman itu punya kenang-kenangan ya dari artikel ilmiah ini. Kalau skripsi itu kan paling apa ya, nongkrong di perpus, kadang cuman ganjelan ini, apa, jendela kalau AC-nya mati gitu ya, tapi kalau artikel ilmiah saya berharap semua orang itu bisa baca, sehingga ketika orang-orang itu mau cari tahu tentang pemanfaatan coding di sekolah dasar, oh dia waktu dia googling, itu dia dapat Ibu siapa ya tadi ya, ya yang di kelas kita atau, pemanfaatan animasi untuk, meningkatkan karakter siswa, dia akan ketemu artikel yang ditulis oleh Pak Bayu, gitu kan, atau pemanfaatan itu, multimedia interaktif dalam pembelajaran matematika, dia akan ketemu tulisannya Pak Teguh, ya, hal-hal seperti itu. Oke, iya. Nah, ini ya, ini adalah capaian pembelajaran, jadi harapannya adalah teman-teman bisa merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu. Kan ini TP ya, kawasan TP itu kan ada 5, jadi teman-teman bisa nanti judul artikel ilmiah itu sesuai dengan kawasan pada TP. Tetapi kalau dari apa yang saya dengar tadi, itu semuanya sudah sesuai. Kemudian teman-teman bisa membuat tulisan artikel ilmiah dengan tepat, kemudian bisa mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Iya, teman-teman. Kalau kita mau supaya bisa menulis, itu kita sudah harus punya bekal membaca yang cukup banyak. Ya, itu modal utamanya. Ya, jadi saya berharap teman-teman yang sudah punya rencana judul sudah bisa fokus ya mencari artikel atau buku yang sesuai dengan judul. Tetapi kalau belum pun tidak apa-apa. Nanti saya akan bimbing itu paling lambat Selasa teman-teman itu sudah punya judul artikel masing-masing. Sehingga teman-teman sudah bisa bekerja, sudah bisa bikin outline atau sudah bisa mengembangkan draft artikel ilmiah. Sehingga waktu 6 sampai 7 minggu ini sudah cukup teman-teman bisa menghasilkan artikel ilmiah yang berkualitas. Kemudian, iya, menyusun kerangka outline ini penting ya. Itu biasanya kita pakai IMRAT ya. Introduction, kemudian methods, kemudian result and discussion, kemudian yang terakhir itu adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi, artikel ilmiah itu biasanya terdiri atas pendahuluan atau latar belakang, kemudian metode, jarang sekali yang ada kajian pustaka. Biasanya kajian pustaka itu sudah masuk di introduction. Kemudian ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan atau konklusi.
Iya, setelah itu nanti menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Biasanya di minggu ketiga, ya setelah di minggu pertama dan minggu kedua itu, teman-teman sudah merumuskan judul, merumuskan permasalahan, sudah bisa membuat outline atau kerangka artikel ilmiah. Minggu ketiga itu biasanya teman-teman sudah mulai, kalau yang artikel ilmiah itu penelitian, ya berarti sudah bisa apa ya merencanakan penelitian dan juga nanti teman-teman sudah bisa mulai menyusun atau mengembangkan artikel ilmiah yang utuh berdasarkan outline atau kerangka yang teman-teman sudah buat ya. Kemudian nanti di 1 atau 2 minggu terakhir ini ya, bimbingan artikel ilmiah itu teman-teman sudah bisa memfinalkan artikel ilmiah sehingga menjadi baik dan layak publikasi atau minimal memenuhi syarat kelulusan mata kuliah artikel ilmiah. Kemudian ini juga, oh ya, sebelum ya, kalau teman-teman sudah sampai pada tahapan ini, itu berarti teman-teman sudah memenuhi syarat ya, syarat untuk mengambil artikel ilmiah. Artinya apa? Teman-teman sudah menguasai kompetensi mata kuliah dasar. Kemudian teman-teman juga pasti sudah ambil mata kuliah apa ya, teknik penulisan karya ilmiah itu pasti sudah lulus. Kemudian metode penelitian itu pasti sudah lulus. Kemudian apa ya? Mata kuliah statistika itu juga teman-teman sudah lulus dan juga mata kuliah terkait bidang keilmuan teknologi pendidikan, itu pasti teman-teman sudah harus lulus ya. Contoh, perkembangan peserta didik, apa ya, eee, mmm, apa lagi ya, banyaklah yang mata kuliah terkait teknologi pendidikan. Kemudian ini bahan dan sumber belajar, ya utamanya itu adalah panduan TAPS ya, lampiran 2 yang khusus membahas tentang skema artikel ilmiah. Kemudian ini juga ya, untuk jadi bekal teman-teman mengembangkan atau menulis artikel ilmiah itu adalah 10 sampai 15 artikel ilmiah dari Google Scholar ya atau sumber lainnya. Kemudian juga dengan tambahan buku ya. Kenapa kenapa kok yang lebih diutamakan artikel ilmiah? Karena kalau artikel ilmiah itu teman-teman aksesnya lebih mudah dan teman-teman bisa lebih gampang menemukan artikel ilmiah itu yang update ya, yang 10 atau 5 tahun terakhir itu lebih banyak. Sementara kalau buku, apalagi kalau teorinya itu teori-teori dasar, teori-teori lama, contoh misalnya apa ya, tentang hasil belajar kognitif. Dari dulu sampai sekarang itu kan kalau hasil belajar kognitif kita masih pakai yang Anderson kan atau yang revisi revisi dari situ, teori belajar Bloom yang direvisi oleh Anderson, paling itu saja. Oke. Kemudian iya, saya langsung ya, ini adalah skema aktivitas belajar mata kuliah artikel ilmiah, kita ada di kegiatan belajar 1, sesi 1, kemudian nanti minggu kedua itu adalah kita harusnya web ya, tapi kita sudah curi start, kemudian nanti teman-teman mengerjakan tugas 1 sambil bimbingan. Ya, bimbingan itu sudah pasti selalu ya, ada di setiap hari, di setiap minggu. Kemudian nanti di minggu ketiga kita ada tugas 2 sambil teman-teman tuton. Nanti di minggu keempat kita akan ada web. Iya ya, web kedua sambil teman-teman mengerjakan tugas 3. Nanti minggu kelima itu tugas merevisi tugas 3. Kemudian nanti di minggu ke-6 itu kita akan web ketiga sambil teman-teman mengerjakan tugas 4. Tugas 4 itu adalah artikel final ya. Kemudian nanti di minggu ke-7 itu ya teman-teman mengerjakan tugas 4 dan kita akan web terakhir atau web keempat. Dan nanti di sesi ke-8 itu teman-teman akan unggah tugas 4. Tapi kalau pengalaman saya, biasanya di minggu ke-7 itu mahasiswa sudah selesai artikel ilmiahnya. Jadi dia sudah unggah sehingga teman-teman dari awal itu sudah bisa tahu, oh ini apakah sudah lolos uji plagiasi atau tidak. Kalau misalnya ternyata lebih dari 30, teman-teman punya waktu untuk merevisi dan unggah kembali ya. Kemudian AI juga harapannya di bawah 40%. Oke, ini ya, ini nanti teman-teman bisa lihat ya. Biasanya
artikel ilmiah itu ya saya manfaatkan waktu dengan baik dengan mahasiswa sehingga, ya biasanya 2 jam, kadang lebih ya kalau memang dibutuhkan. Karena pasti saya akan membahas satu persatu artikel ilmiah teman-teman. Kalau teman-teman mengalami kendala juga saya buka kesempatan untuk bertanya dan langsung saya jawab di saat itu juga, sehingga teman-teman itu tidak bingung ketika mau lanjut dan menyelesaikan artikel ilmiah. Oke. Kalau teman-teman mau diskusi di WA grup juga silahkan, mau japri saya juga silahkan ya. Mungkin teman-teman agak sungkan atau apa, mungkin merasa lebih enak, lebih nyaman untuk konsultasinya secara pribadi, silahkan boleh WA pribadi. Oke, ini juga ya, ini ketentuan artikel ilmiah, saya tidak akan buka lagi ya. Ini karena ini adalah hal-hal apa ya, penjelasan dasar kenapa ada mata kuliah artikel ilmiah. Yang justru yang sekarang ini yang penting itu adalah teman-teman setidak-tidaknya itu bisa menemukan tema atau topik lebih baik lagi kalau sudah sampai bisa merumuskan judul penelitian, karena itu yang paling penting. Oke, ini ya panduan-panduan silahkan teman-teman lihat. Kemudian, ini karena saya sudah curi start, saya akan munculkan aktivitas belajar 2 ya, ini pemantapan konsep dan ketentuan artikel ilmiah. Yaitu tadi ya, teman-teman yang mungkin belum tahu, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa artikel ilmiah itu boleh 2 model ya, boleh kajian pustaka ya atau literatur review, artinya teman-teman apa yang dilakukan di kajian pustaka? Teman-teman mau menganalisis suatu tema berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu ya. Contohnya apa? Sekarang ini kan marak misalnya gamifikasi, ya, itu teman-teman boleh angkat tentang itu. Kira-kira 10 tahun terakhir ini penelitian yang mengangkat tentang gamifikasi itu apa saja? Atau akan lebih baik kalau teman-teman mengerucut, misalnya gamifikasi untuk siswa SMP ya, untuk mata pelajaran apa, misalnya mata pelajaran X1 gitu ya, IPA. Apakah dia bagus tidak gamifikasi atau ternyata tidak cocok? Karena misalnya ternyata kalau, apa ya, pembelajaran IPA itu lebih cocok hands on, praktikum di lab itu lebih pas gitu kan, itu silahkan teman-teman teliti. Atau misalnya chatbot, nah itu chatbot juga kan sekarang dulu kan chatbot itu umum ya digunakan, tapi sekarang di, pendidikan atau pembelajaran juga sudah menggunakan chatbot. Apakah chatbot itu pas atau tidak? Atau, kurang pas misalnya ya, karena terkesan sangat robot sekali gitu ya, menghilangkan sisi humanis, itu silakan teman-teman boleh angkat. Oke. Ini ya, merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik, membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat ya. Tapi teman-teman jangan khawatir yang tadi, yang belum-belum itu jangan khawatir, jangan merasa sudah ketinggalan gitu ya atau akan mengalami kendala karena itu tidak sulit. Teman-teman itu tuh sangat-sangat beruntung ya karena teman-teman ada di program studi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu kawasannya atau bidang penelitian itu sangat luas ya teman-teman. Itu adalah salah satu keuntungan ketika teman-teman, menjadi mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Oh ya, kemudian juga saya berharap video yang saya share di WA Group kemarin juga teman-teman sudah baca. Oke, ini ya, ini yang nanti teman-teman bisa baca ya, bahwa itu, untuk kita bisa menulis, kita harus baca secara aktif dan kritis. Kemudian teman-teman juga harus mengenali struktur dan sistematika artikel ilmiah. Biasanya ada judul, kemudian ada identitas penulis, kemudian ada abstrak, kemudian ada pendahuluan atau latar belakang, kemudian biasanya ada metode, ada, apa ya tadi ya, hasil pembahasan, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Kemudian teman-teman juga harus tahu proporsi dari masing-masing bagian artikel ilmiah itu seperti apa ya. Biasanya pendahuluan itu tidak boleh terlalu gendut. Biasanya hanya 10% dari keseluruhan bagian artikel ilmiah.
yang harusnya kita bahas atau bagiannya lebih banyak itu ada di bagian hasil, apalagi pembahasan, itu yang harus lebih banyak ya. Jangan sampai terbalik ya, bagian introduction itu kita basa-basinya panjang sekali, sementara di bagian pembahasan itu sedikit sekali, itu tidak boleh seperti itu dan itu ada aturannya. Kemudian iya, pencermatan kaidah atau penulisan dan gaya, ya bahasa ilmiah ya. Kita menggunakan bahasa ilmiah yang baku, lugas, objektif, dan formal. Kemudian teman-teman juga apa ya, menerapkan karena ini seharusnya sudah ya pengutipan perihal pengutipan itu teman-teman sudah belajar. Apakah teman-teman mau menggunakan pengutipan langsung atau tidak langsung? Biasanya gaya pengutipan langsung itu agak jarang dipakai dalam artikel ilmiah. Lebih umum atau lebih lazim digunakan itu pengutipan tidak langsung. Kemudian penyajian data ya, dan penyajian data ini wajib ada ya, sehingga artikel ilmiah teman-teman itu tidak melulu narasi saja ya, teks atau kalimat, tetapi ada gambar, ada tabel, ada grafik gitu ya, itu juga harus ada. Kemudian, iya, ya itu tadi ya, teman-teman harus baca banyak artikel, minimal 15, lebih banyak lebih baik. 10 sampai 15 itu untuk teman-teman yang penelitian, yang artikel ilmiahnya dari penelitian. Sementara kalau teman-teman yang memilih kajian pustaka, tentu harus lebih banyak. 15 artikel ini terlalu sedikit. Dan teman-teman jangan takut ya, sekarang kan sudah banyak ya, apa ya, strategi untuk kita melakukan analisis dan sintesis terhadap sekian banyak artikel, itu sudah banyak caranya ya. Teman-teman kalau mau menggunakan ChatGPT, DeepSeek itu juga boleh. Nah, kalau itu, kalau penggunaan ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek untuk keperluan itu boleh ya, tapi kita itu kan hanya alat bantu saja ya, kita memanfaatkan AI sebagai alat bantu atau tools. Kita jangan suruh mereka mengerjakan tugas kita, itu yang salah. Kalau teman-teman mau mengerjakan sendiri itu lebih baik lagi ya, karena pasti teman-teman belajar lebih banyak. Oke, kemudian juga akan ada diskusi kelompok ya. Silahkan manfaatkan WA group dengan baik. Sebenarnya kalau di e-learning itu juga ada forum diskusi, tapi biasanya itu karena tidak ada notifikasi ya, kadang agak terlambat saya respon. Kalau di WA group pasti lebih cepat. Oke. Ini ya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Ini merencanakan karangan, menuliskan rencana karangan. Coba kita lihat. Bagaimana ya? Sebentar. Oke, ini ya. Merencanakan karangan, menuliskan rencana karangan. Oke. Aduh, ini saya tidak bisa. Sebentar ya, ini rasanya saya punya ini filenya. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Hmm. Saya lihat dulu PowerPoint-nya. Ini juga. Sebentar ya.
Hai. Oke, ini. Oke. Sebentar ya. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Oke, merencanakan karangan, menuliskan rencana karangan. Oke. Ini ya, jadi menulis itu aktivitas yang siklikal atau siklus. Jadi dia bisa berulang ya, mulai dari awal penulisan kita merencanakan karangan, kemudian kita menulis karangan, dalam hal ini kita membuat outline, dan yang terakhir itu menyunting atau memfinalkan karangan. Tetapi proses ini bisa kembali lagi ke awal ya. Ketika kita membuat tulisan, apalagi ini tulisan artikel, tulisan ilmiah, itu kita harus apa ya, memastikan dengan baik, memastikan betul bahwa tulisan kita itu sudah apa ya, sudah benar, sudah betul, dan juga memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah. Jadi bisa saja kita kembali tadi ke rencana karangan, kemudian kita lihat lagi sistematika, sampai yang terakhir kalau kita sudah yakin pasti bahwa ini sudah benar, kita bisa memfinalkan. Dan juga teman-teman, kalau teman-teman itu merasa, oh mungkin saya kalau melakukan refleksi itu kadang tidak objektif ya, kan kadang kita merasa, wah ini sudah bagus nih. Kita boleh minta bantuan orang lain untuk mengecek ya, apakah tulisan kita itu sudah baik atau tidak ya. Kalau di kelas ini, ya karena teman-teman dibimbing oleh tutor, ya boleh ke saya gitu. Atau kalau teman-teman itu sudah bekerja di sekolah misalnya ya, teman-teman boleh kasih tulisannya ke teman sejawat untuk diperiksa oleh dia gitu. Itu sangat-sangat boleh. Kemudian, apa yang kita lakukan di tahapan pra-penulisan? Ya pasti kita mau tulis tentang apa, gitu ya. Itu yang, dan biasanya bagian pra-penulisan ini bagian yang butuh apa ya, butuh effort paling besar gitu ya. Ini yang biasanya bikin pusing gitu ya. Kita mau tulis tentang apa, judul itu apa. Kalau kita sudah menentukan gitu ya, sudah menemukan judul, itu ke proses selanjutnya menulis, kemudian membuat outline, dan seterusnya itu malah lebih mengalir, lebih mudah gitu ya, karena kita sudah punya arah dan tujuan kita ya. Kita menemukan dan merumuskan masalah, kita menentukan tujuan penulisan. Biasanya tujuan penulisan ini kita kembali menjawab rumusan masalah. Contoh, rumusan masalah kita itu adalah, apakah ada pengaruh antara gaya belajar siswa terhadap hasil belajar. Ini adalah rumusan masalah. Maka tujuan penulisannya itu adalah untuk menentukan atau mengetahui hubungan atau pengaruh antara gaya belajar terhadap apa tadi ya? Terhadap hasil belajar siswa. Contohnya itu, ya. Oke. Kemudian di tahapan pra-penulisan ini juga kita perlu menentukan kedalaman dan keluasan tulisan kita. Biasanya kalau kita sudah merumuskan judul, kita sudah menetapkan metode penelitian kita itu apa, itu akan sangat-sangat membantu dalam kita menentukan kedalaman dan keluasan tulisan kita. Kalau judul penelitian kita itu adalah untuk, apa ya, mengetahui efektivitas tadi ya, contohnya Pak Teguh, efektivitas penerapan atau pemanfaatan, media interaktif terhadap hasil belajar matematika siswa, ya sudah pada topik topik, apa ya, pecahan misalnya, di situ saja. Kita jangan
karena kita merasa sudah keenakan ya menulis, kita mau tambahkan topik lain, jangan ya, kita fokus ke itu saja. Kemudian di prapenulisan ini juga kita merumuskan topik dan judul karangan ya. Ini boleh di bagian terakhir, boleh di bagian paling awal dari tahapan prapenulisan. Dan saya berharap ini ya teman-teman kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga eh, dalam waktu 3 atau 4 hari paling lambat Selasa minggu depan itu teman-teman sudah bisa memperoleh judul artikel ilmiah. Oke, ini ya yang kita lakukan di prapenulisan itu kita merencanakan karangan. Ini sebenarnya sudah sudah 2-3 tahapan lebih jauh ke depan ya. Ya, ini kan kalau kerangka artikel ilmiah itu kan sudah tertentu ya. Ada bagian pendahuluan atau introduction, kemudian bagian isi itu adalah kerangka pikir, beberapa subjudul, masalah dan alternatif solusi atau pemikiran. Kemudian ini adalah kesimpulan dan rekomendasi. Oke teman-teman, ini sebenarnya apa ya? Contohnya ini tidak terlalu relevan dengan penelitian kawasan TP. Ya ini saya tidak akan jelaskan karena toh ini nanti juga teman-teman tidak akan gunakan. Tetapi teman-teman ini ya, bisa lihat, nanti saya akan share, contoh dari artikel ilmiah mahasiswa TP itu nanti teman-teman bisa pelajari dari situ saja. Itu saya yakin kalau kita melihat dari contoh itu akan lebih mudah memperoleh gambaran, untuk nanti artikel ilmiah yang teman-teman akan buat. Sebenarnya di e-learning itu juga sudah ada ya, tetapi saya tidak tahu apakah di aktivitas yang ada contoh artikel ilmiah itu sudah terbuka atau tidak. Nanti saya akan share saja di WA Group. Kemudian ini tadi ya, mulailah menulis. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ternyata stuck gitu ya, atau kehabisan ide, jangan stop di bagian itu ya. Kita lanjut ke bagian lain yang teman-teman bisa. Misalnya apa? Kalau teman-teman stuck di bagian pendahuluan misalnya ya, teman-teman jangan berhenti di situ, coba kumpulkan artikel atau teman-teman coba cari instrumen penelitian, itu akan sangat-sangat ini ya, membantu teman-teman untuk efektivitas, waktu. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman lihat di artikel ilmiah itu memang kalau dari segi sistematika, itu kan setelah judul, identitas itu kan abstrak ya. Tetapi itu tidak berarti teman-teman ketika mengerjakan artikel ilmiah itu teman-teman mulai dengan abstrak. Kenapa? Artikel abstrak itu sebaiknya dibuat paling akhir. Kenapa? Abstrak itu sebenarnya adalah ringkasan atau rangkuman dari artikel ilmiah. Ya namanya saja rangkuman atau kesimpulan atau ini ya, intisari dari artikel ilmiah. Ya, pasti teman-teman setelah sudah buat utuh dari introduction sampai konklusi, barulah teman-teman memadatkan itu dalam bentuk abstrak, sehingga abstrak itu sebaiknya dibuat paling terakhir ketika artikel ilmiahnya itu sudah full ya. Kemudian ini ya, lakukan penyuntingan dan finalisasi ini kalau ketika sudah selesai ya. Ini sebenarnya PowerPoint-nya juga saya kurang suka ya, karena apa ya, tidak terlalu menggambarkan tahapan yang teman-teman akan lakukan ketika membuat artikel ilmiah. Oke, kita lihat saja. Ya, baik. Jadi, itu adalah gambaran singkat tentang apa ya, tahapan-tahapan yang teman-teman atau pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman akan lalui ketika ini ya, mengerjakan artikel ilmiah. Oke, kemudian saya juga oh ya, saya lihat dulu ya. Oh, ada di aktivitas kedua ini yang contoh-contoh artikel ilmiah. Berarti nanti mulai hari Senin, tapi nanti setelah ini saya akan share ke grup ya, supaya teman-teman bisa lihat contoh-contoh artikel ilmiah yang sudah dihasilkan oleh kakak-kakak tingkat teman-teman sekalian. Oke, baik. Jadi, rasanya
Itu dulu ya, perkenalan dan juga gambaran umum tentang artikel ilmiah ya, dan juga tahapan-tahapan yang teman-teman akan lalui selama proses bimbingan artikel ilmiah. Sebentar. Oke. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Silahkan. Bu, saya mau nanya. Oke. Siapa ya? Siska, Bu. Oh ya, Siska. Silahkan, Siska. Jadi kan di sekolah saya itu kan udah ada smartboard gitu ya, Bu, kayak TV digital. Hmm. Kalau semisalnya saya untuk pemanfaatan teknologinya pakai itu boleh nggak, Bu, smartboard gitu? Untuk Sebenarnya anak. boleh-boleh saja ya. Tapi begini ya teman-teman, teman-teman itu harus tahu ya, memang sekarang kita eranya itu era TIK, komputerisasi, digitalism, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya pemanfaatan teknologi itu juga kita harus sesuaikan gitu ya. Misalnya dengan kebutuhan atau yang paling utama itu adalah karakteristik peserta didik. Ya, itu sangat-sangat penting. Contoh, siswa apa ya, tahapan kognitif siswa PAUD itu tentu tidak akan sama dengan siswa SD. Bahkan siswa SD saja itu kan dibagi ya, ada yang kelas rendah dari kelas 1 sampai 3 dan juga kelas atas, kelas 4 sampai 6 ya, gitu. Itu, maksud saya, kita sebagai pengajar atau pendidik atau sebagai guru atau TEDIK atau apapun itu, harus bijak dalam ini ya, dalam memanfaatkan teknologi. Dulu waktu saya kuliah, mohon maaf ini agak ini, itu saja teknologi pendidikan itu tidak melulu hal yang berbau komputer, tetapi semua strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan, itulah teknologi pendidikan gitu ya. Jadi sebenarnya seharusnya itu kita lihat lagi ya kalau pemanfaatan, kalau peserta didik kita itu PAUD misalnya, itu seharusnya ya, itu kan siswa PAUD itu kan berada dalam, usia potensial, usia emas kan, yang kita harus memaksimalkan penggunaan semua indera dari PAUD, anak PAUD ya. Itu. Nah, kalau kita menggunakan teknologi, itu biasanya yang digunakan itu terbatas, indera yang kita gunakan itu hanya terbatas saja, mungkin hanya penglihatan dan pendengaran. Sementara siswa PAUD itu adalah momen kita memaksimalkan potensi untuk perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Sehingga apa? Yaitu kita berikan benda-benda konkret. Siswa bisa lihat, siswa bisa pegang, siswa bisa rasakan, oh ini permukaan kasar, permukaan halus. Itu akan sangat-sangat bermanfaat terhadap selain untuk motorik kasar juga memaksimalkan saraf-saraf yang ada di ujung-ujung tangan misalnya seperti itu. Itu sebenarnya seperti itu ya seharusnya. Tetapi kalau memang ya untuk kepentingan artikel ilmiah, Siska atau Bapak Ibu lain merasa akan lebih mudah saya menggunakan ini yang sudah ada di sekolah, itu silahkan. Tetapi teman-teman harus sadar dengan baik ya bahwa pemanfaatan media atau model atau metode atau apapun itu utamanya itu kan untuk kebutuhan siswa ya. Kita tidak boleh terbalik nih. Kita pakai tujuan kita apa itu yang kita cocok-cocokkan dengan siswa itu tidak boleh. Siswa kita itu ada di tahapan perkembangan mana, mereka butuh apa, nah itu yang kita cari dengan menggunakan apakah itu model, media, strategi, pendekatan, dan seterusnya. Tetapi ya ini khusus ya untuk kepentingan artikel ilmiah karena waktu kita terbatas, bolehlah. Tetapi setelah ini teman-teman nanti kan pasti akan
ini ya, berkecimpung di dunia pendidikan, tolong pola pikirnya harus seperti yang apa yang saya sampaikan tadi. Ya, harus bersumber dari kebutuhan siswa. Ya, kita balik. Ya, jadi Siska ya. Oke, kalau untuk saat ini boleh ya, ini jawaban saya sementara. Tapi kalau setelah ini ternyata Siska menemukan gitu ya, bisa menggunakan benda konkret atau alat peraga atau lain sebagainya, silahkan boleh kita ganti ya dengan yang lebih mendukung perkembangan potensi dari siswa PAUD. Oke, Ya, baik. baik. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan. Berikutnya, oh ya ada ini ya yang baru bergabung ya. Sebentar saya lihat. Ada Ibu Bintang Ratih. Silakan. Ini rasanya baru bergabung ya Ibu Bintang Ratih. Selamat sore. Sore Ibu, iya benar Ibu baru bergabung. Soalnya tadi masih Oke. ada. Iya, ada kegiatan. Silakan. Eh, Ibu Bintang boleh perkenalan dulu nama dari UT daerah apa, kemudian sekarang apakah bekerja atau belum, kemudian apakah sudah ada usulan rancangan atau bayangan tema judul penelitian, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, saya Bintang Rati Permatasari dari UPBPJ Jember. Untuk saat ini masih belum ada gambaran Ibu Oke. untuk artikel ini. Apakah Bintang sudah bekerja atau hanya kuliah saja? Oh, saya hanya kuliah saja Ibu. Oke, baik, supaya saya bisa menyesuaikan. Oke, baik ya. Eh, Tetapi Bintang pilih teknologi pendidikan itu alasannya kenapa? Awalnya tertarik sama teknologi seperti TIK itu Ibu. Oke, oke baik. Maksudnya apakah Bintang Ratih setelah ini ada keinginan untuk maksudnya menjadi guru atau mungkin di lembaga diklat atau seperti apa? Benar Ibu, di bagian perguruan Ibu. Oh, guru ya, jadi guru. Oke, baik. Nanti saya akan menyesuaikan dengan latar belakangnya Bintang. Oke, jadi ini saya juga mau tunjukkan ya, ini pengalaman di semester lalu dan ini juga yang saya akan terapkan ke teman-teman sekalian ya. Nah, sebentar. Hmm. Jadi biasanya bimbingan artikel ilmiah saya itu seperti ini. Ya, jadi oke, ini sudah kelihatan file Word yang saya munculkan. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini yang teman-teman lihat ini adalah apa ya, proses penentuan judul artikel dari mahasiswa semester lalu. Aduh, sebentar ya supaya jangan ada merah-merah. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu biasanya saya tanya sama seperti yang tadi latar belakangnya apa, kemudian judul artikelnya apa. Nah, ini contohnya ya. Jadi biasanya saya buat tabel seperti ini, judul artikel mahasiswa seperti apa, kemudian saya akan berikan usulan revisi supaya apa? Mahasiswa itu bisa lihat, bisa belajar perbandingan ya antara judul yang dia berikan, kemudian setelah mengalami proses revisi itu perbedaannya apa? Ya, contoh ya, saya lihat ya ini Mauren. Dia judul artikelnya penggunaan media audio dan video dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan minat atau motivasi belajar pada siswa kelas 4. Nah, ini judul ini dia sampaikan ketika tuh web. Kemudian saya arahkan, oh rasanya lebih cocok itu gaya belajar. Kemudian supaya ini kan, gaya belajar itu kan umumnya ada 3 ya, audio, video, dan kinestetis, supaya lebih pas. Jadi setelah itu saya revisi dengan tentu saja atas persetujuan mahasiswa ya, pengaruh
penggunaan media audio dan video pembelajaran terhadap minat dan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD ya. Variabel bebasnya adalah penggunaan media audio dan video pembelajaran, sedangkan variabel moderator atau intervening itu adalah gaya belajar. Mohon maaf, ini lupa saya munculkan. Sedangkan variabel terikat atau variabel yang diukur itu adalah minat dan motivasi belajar. Kemudian untuk metode penelitian itu ada 2 pilihan. Bisa eksperimen atau kuasi eksperimen atau uji korelasi. Apa bedanya, Ibu? Kalau kuasi eksperimen berarti Ibu Mauren ini dia eksperimenkan. Misalnya kelas A itu pakai media audio, kelas B itu menggunakan media video, kemudian di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian setelah itu, setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, dia uji, ya, dia tes, dia berikan angket untuk mengukur minat dan motivasi di kelas A dan kelas B. Kemudian apa dia bandingkan? Mana yang lebih tinggi? Apakah di kelas yang menggunakan media audio atau di kelas B yang menggunakan media video yang minat dan motivasi belajarnya lebih tinggi? Jadi seperti itu. Atau kalau dia hanya lakukan uji korelasi saja, ya berarti sudah harus ada kelas yang sudah menerapkan ini penggunaan audio dan video. Jadi dia hanya ambil data saja. Kalau sudah ada, nah ini pekerjaannya tentu jadi lebih ringan, dia tinggal ambil data saja. Tetapi kalau belum, ya berarti mau tidak mau dia harus lakukan eksperimen. Gimana? Kamu ngapain? Web, Pak. Kok nggak lembur kok? Cuma monitoring? Tidak, Pak. Ini web saya sih, Pak. Artikel ilmiah di rumah tadi agak sulit. Oke, kasih. Bikin. Iya, Pak. Boleh ya, kan? Baik, Pak. Oke, mohon maaf ya. Oke, kemudian, nah ini juga, mohon maaf ya, ini kayaknya belum, ini kayak mahasiswanya tidak aktif, ini makanya saya tidak lanjut. Kita lihat yang ini ya, yang lengkap-lengkap saja. Oke. Kemudian, ini yang berikutnya itu adalah, Izin, Bu. ini, ya, Tidak kelihatan, Bu. oke. Sebentar ya. Kalau sekarang apakah kelihatan? Sudah bisa, Bu. Oke. Nah ini ya, contoh evaluasi implementasi program pelatihan guru. Boleh juga seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman setelah ini boleh lihat video yang saya share atau boleh baca kembali kawasan TP. Jadi penelitian itu tidak harus di sekolah ya. Boleh juga di diklat atau di mana ya. Di lembaga-lembaga yang pengembangan media itu juga boleh ya. Apa ya? Ya, jadi tidak harus hanya di sekolah saja, ya. Evaluasi implementasi program pelatihan guru berbasis teknologi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Ya, ini kemudian direvisi menjadi evaluasi implementasi program pelatihan guru berbasis teknologi dan dampaknya terhadap kompetensi pedagogi guru ya di tempat ini ya, kecamatan. Jadi variabel bebas adalah implementasi program pelatihan, variabel terikat atau yang mau kita ukur itu adalah kompetensi pedagogik ya. Apakah guru-guru yang ikut diklat itu memang kompetensi pedagogiknya itu semakin meningkat atau semakin baik ya. Kemudian metode penelitiannya itu adalah evaluasi program ya. Dan mahasiswa bisa pilih apakah mau pakai model evaluasi mana ya. Oke. Ya. Jadi ada banyak ya penelitiannya mahasiswa semester lalu itu. Ada yang oke, kalau yang tadi itu yang hasil penelitian, saya kasih tunjuk yang kajian pustaka.
kajian pustaka, ada yang kajian pustaka. Sebentar. Oke, kalau ini tidak ada ya. Oke, yang semester lalu ternyata tidak ada. Oke, nanti saya tunjukkan yang semester 2 semester lalu. Kemudian ada yang menarik, ini satu mahasiswa ini, dia beda sendiri. Dia itu analisis komparatif elemen visual dan narasi dari konten edukasi sains, yaitu channel YouTube Kok Bisa dan yang punyanya Jerman ya, ini agak sulit, Kurzgesagt gitu ya. Itu penelitiannya. Dan ini artikel ilmiah ini sudah publish. Saya kasih tunjuk ya. Nah, teman-teman kalau mau yang seperti ini, yang penelitiannya itu adalah konten analisis, itu juga boleh ya. Oke, saya kasih tunjuk artikel ilmiah yang sudah publish. Bentar. Nah. Oke. Nah, apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Iya, jadi ini aslinya bahasa Indonesia, tetapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris ya, Cooperative Study of Visual Learning Design in Popular. Nah, ini teman-teman ya, ini artikelnya bagus dan teman-teman jangan khawatir, teman-teman juga bisa sampai pada tahapan ini ya, menghasilkan artikel yang layak publikasi ya. Ini, jadi dia membandingkan elemen visual dan kemarin itu audio atau apalah. Nanti kita lihat ya dari YouTube channel Kok Bisa punyanya Indonesia dan Kurzgesagt. Jadi dia pilih 5 kalau tidak salah video yang viewersnya terbanyak gitu. Ini ya. Jadi dia perbandingan. Iya. Kemudian ini iya, ini penelitian itu pakai metode kualitatif konten analisis ya, komparasi konten analisis. Oke. Kemudian, ini adalah tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu dia pertama mengidentifikasi fokus penelitian, kemudian dia melakukan seleksi terhadap sampel video, karena tentu saja pasti videonya banyak. Kemudian itu kan ada tema-tema masing-masing. Jadi supaya supaya setara begitu, supaya layak dibandingkan antara yang Kok Bisa dan Kurzgesagt ini, Ibu Ayu dia pakai beberapa standar. Jadi yang pertama dari viewersnya terbanyak, kemudian di topik yang sama. Misalnya ya, ini hanya contoh saja ya, saya misalnya topiknya itu tentang misalnya bencana alam, maka yang dia bandingkan di Kok Bisa disamakan dengan topik bencana alam yang di Kurzgesagt. Contoh-contoh seperti itu. Sehingga kalau istilah sekarang apple to apple untuk dibandingkan. Kemudian dia mengembangkan instrumen analisis, itu dia pakai teorinya Meyer ya, untuk instrumen multimedia. Menggunakan prinsip desain pembelajaran. Ya, itu dari segi ada beberapa ya prinsip desain pembelajaran, nanti kita lihat. Kemudian setelah itu, setelah dia kembangkan instrumen,
kemudian dia mulai melakukan, pengumpulan data ya, menggunakan instrumen yang tadi dia sudah punya. Kemudian setelah itu dia lanjutkan ke analisis data ya, kemudian dia melakukan validasi data, menggunakan metode triangulasi. Setelah itu baru dia, melakukan penyajian terhadap hasil analisis data yang sudah dia lakukan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa dan ini tidak banyak, cuman 4 lembar bayangkan, hanya 4 lembar saja. Ini. Jadi, selain ada teks atau narasi, ada juga ini ya, ada gambar alur atau tahapan dari, penelitian. Desain penelitian. Kemudian ada tabel ya, bahwa ini adalah hasil perbandingan berdasarkan prinsip desain multimedia pembelajaran. Ya, jadi ini ada prinsip multimedia, kemudian ada prinsip personalization nih. Saya agak sulit menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian ini segmentation. Jadi apakah untuk umur tertentu ya, itu juga ada dan seterusnya ya. Ini mohon maaf ini bahasa Inggris. Nanti kalau saya ketemu bahasa Indonesia, saya akan share ke grup. Ada pasti. Ya, kemudian ini ada ya analisis perbandingan dari digital education media pembelajaran digital kalau tidak salah ya. Nah, itu kan ada prinsip-prinsipnya ya. Contoh, ini dari strategi pembelajaran ya. Nah, ini dia membandingkan kalau ini dimensi kolom paling kiri ini adalah dimensi-dimensi analisisnya ya. Kemudian dia bandingkan dari punyanya Kok Bisa dan juga Kurgesat, dan ini dia menampilkan contoh ilustrasinya ya, bahwa kalau di Kok Bisa itu menampilkan proses evolusi sebagai journey yang temporal, sementara Kurgesat itu menampilkan evolusi sebagai pohon filogenetik. Jadi antara Kok Bisa dan Kurgesat itu pendekatan analoginya itu berbeda untuk menampilkan teori dari evolusi ya. Jadi yang dibahas, contoh yang diambil itu sama-sama evolusi. Tapi antara Kok Bisa menampilkannya pakai pendekatan menggunakan journey temporal, sementara Kurgesat itu pakai pohon filogenetik ya. Jadi di situ kelihatan perbedaannya ya, dan seterusnya ya ini. Oke. Nanti teman-teman juga sama ya. Setelah melalui serangkaian proses pembimbingan, artikel ilmiah saya yakin teman-teman juga bisa menghasilkan artikel ilmiah seperti yang tadi ya, yang bagus. Gitu, oke. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya barangkali? Atau menyampaikan saran atau apapun itu silahkan. Oke, supaya saya tidak lupa, saya sambil langsung share ya artikel-artikel ilmiah yang saya maksud tadi. Oke, ini saya ambil yang punyanya Ibu Ayu. Oke, nah sebentar ya.
Oke. Hmm. Oh ya, ini bahasa Indonesianya. Kemudian yang bahasa Indonesianya itu yang dia unggah di e-learning, di tugas 4 e-learning. Sementara ini adalah yang sudah publish di ini ya. Kemudian ada juga, teman-teman bisa lihat ya, saya kirim 2, yang versi asli untuk tagihan mata kuliah artikel ilmiah dan yang versi publish. Ya tentu saja beda ya, lebih bagus yang ketika yang sudah publish. Kemudian ada yang berikut itu punyanya Pak Hinang kalau saya tidak salah. Pak Hinang ini hebat teman-teman karena ketika dia ikut kelas artikel ilmiah ini dia dapat musibah. Anak pertama dia laki-laki umur 7 tahun itu meninggal. Jadi dia WA saya, dia sampaikan bahwa ibu saya mau sampaikan bahwa mungkin saya butuh waktu untuk menyelesaikan tugas 1 karena saya ada kedukaan dan seterusnya gitu. Oke, saya bilang bahwa ya Pak tidak apa-apa, silahkan, maksudnya sampai Pak bisa gitu ya ikut ini kembali, tetapi kalau Pak mau lanjut proses bimbingan melalui WA Group atau Japri saya juga silahkan. Nah ternyata Pak Inang ini bisa selesai, artikelnya bagus, bahkan sampai publish di ini jurnal Sinta 4 atau Sinta 3 kalau saya tidak salah. Sebentar, Hinang, sebentar ya saya lihat. Hinang. Oke. Sebentar. Oke. Iya, sudah ketemu. Ya. Jadi itu. Ya. Nah, itu teman-teman saya sudah bagikan di WA Group. Teman-teman bisa lihat ya, dan saya berharap artikel yang saya bagikan di WA Group itu bisa jadi motivasi untuk teman-teman dan teman-teman juga bisa yakin dan percaya diri bahwa dengan waktu 7 sampai 8 minggu ini teman-teman pasti bisa menyelesaikan tagihan artikel ilmiah, mata kuliah artikel ilmiah, bisa lulus, dan harapan saya tidak berhenti di situ saja, teman-teman bisa publish. Kan itu juga kebanggaan untuk teman-teman ya. Atau teman-teman yang sudah guru, itu kalau saya tidak salah, itu bisa jadi poin yang bagus untuk ini ya, apakah itu sertifikasi atau kebutuhan-kebutuhan untuk kenaikan pangkat. Biasanya salah satunya adalah artikel ilmiah. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya atau mau memberikan komentar, masukan, silahkan. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian saya juga tidak terlalu cepat sehingga teman-teman tidak kesulitan memahami apa yang saya sampaikan. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya dan juga rasanya semua informasi sudah saya sampaikan, kita bisa melanjutkan diskusi kita ini di WA Group atau teman-teman juga boleh japri saya. Saya berharap web 1 ini
cukup jelas dan juga memberikan manfaat untuk teman-teman supaya teman-teman bisa dapat inspirasi untuk menemukan judul atau tema atau topik penelitian ya. Saya berharap segera setelah web ini kita tutup, kita kabar masing-masing, teman-teman bisa lanjut untuk menentukan judul atau tema penelitian teman-teman sehingga teman-teman bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu mengumpulkan artikel, membuat outline, dan ini ya, dan seterusnya. Membuat instrumen, melakukan penelitian jika teman-teman memilih artikel penelitiannya, artikel ilmiahnya adalah artikel hasil penelitian. Sedangkan untuk teman-teman yang berminat untuk membuat artikel ilmiah kajian pustaka, tentu saja teman-teman juga harus mengumpulkan sekian banyak sejumlah artikel ilmiah yang sesuai dengan topik atau rencana penelitian atau kajian pustaka teman-teman. Baik, saya rasa cukup sekian tutorial pertama kita. Kurang lebih atau tidak? Oke. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan juga bisa sukses di mata kuliah artikel ilmiah ini. Selamat sore. Sore, terima kasih banyak Bu. Selamat sore Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya.